Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga Anda di rumah ya. Ini pemirsa, dan untuk Anda pula saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini pemirsa. Dan halaman demi halaman ini pemirsa perlu Anda baca agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa. Ciayu Majak Kuning dari Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, di edisi pagi ini yang nanti kita akan diskusikan di Selamat Pagi Cirebon, ini pemirsa setiap tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember setiap tahun, ini rutin digelar, ini pemirsa ada kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ya. Dan tentunya ini pemirsa di tahun ini yang nanti kita akan bedah, ini berkaitan dengan pekerja migran Indonesia atau PMI ya, pekerja migran Indonesia. Dan tentunya ini pemirsa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang perlindungan pekerja migran dari desa. Nah, ini menarik pemirsa, mengapa dari desa? Ya, ini sebuah pertanyaan juga, kemudian nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan ini pemirsa, terutama dari Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Ini apa saja, terutama di hari ataupun kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini apa saja. Kemudian juga apa yang nanti akan dilakukan atau yang sudah dilakukan program kedepannya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, ini berkaitan dengan pekerja migran Indonesia tersebut pemirsa. Nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Nah, sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. PBNU luruskan kontroversi Dudung. Ada pernyataan dari Helmi Faisal Zeni yang dimaksud ialah jangan belajar agama terlalu dalam tanpa bimbingan guru. Itu pemirsa. Kemudian disarankan lebih fokus pada tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, itu pemirsa. Petugas terus lakukan evakuasi korban erupsi Semeru. 22 orang meninggal, 27 proses pencarian. Itu pemirsa. Kemudian masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini ya. Minta warga tak khawatir air laut surut maksimum ini bisa terjadi lagi hari ini. BMKG langsung jawab isu Cirebon tsunami. Ya, kemudian juga ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, dirut mutasi. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, OP masih teka-teki. Pemerintah pusat tarik minyak curah 1 Januari 2022. Kualitas udara Kota Cirebon aman. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Dari halaman Kabupaten Cirebon ya. Tunggu sengketa Pilwu tuntas. Pelantikan Kuwu serentak ini pemirsa dijadwalkan 31 Desember 2021. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik
terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Di halaman utama hari ini, dikira tsunami, air pantai Kejawanan tiba-tiba surut. Heboh di media sosial, BMKG, itu fenomena normal. Ya. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda, ini pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, kita akan diskusikan tentang perlindungan pekerja migran dari desa. Di sebelah saya, ini pemirsa ada Kasih Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. Pemirsa ada Pak Daniel L. Amin. Selamat pagi, Pak Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Daniel? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Daniel, ini pemirsa ada dari Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, ada dan juga aktivis perempuan, pemirsa ada Mbak Saada, akrab dipanggil dengan Mbak Ada. Selamat pagi Mbak Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya nih Mbak Ada? Alhamdulillah Mas Afif. Oke, ini terima kasih nih sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Mbak Ada nih. Mbak Ada, ini dari Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, perlindungan pekerja migran dari desa. Mengapa dari desa? Ini yang selalu dibedah, disasar, ini dari desa gitu. Kenapa gitu? Ya, baik, makasih Mas Afif. Jadi memang pemirsa CTV, selamat pagi semuanya. Kita tahu bahwa pekerja migran itu rata-rata sebagian besar itu berangkatnya dari desa. Dari ya. desa. Kalau dari kota kayaknya jarang ya dari kota. Nah, sedangkan dari desa sendiri itu mereka masih minim ada perlindungan ataupun ada informasi yang harus mereka dapat kan. Kalau orang desa itu kan ya mungkin meskipun kalau sekarang mungkin sebagian sudah banyak yang nggak lagi buta gadget gitu ya, tetapi yang nggak buta gadget itu biasanya adalah yang remajanya. Nah, yang para pekerja migran itu kan biasanya usia-usia yang menengah ke atas kan ya, dan itu mereka masih belum terlalu update untuk mengakses informasi. Nah, perlindungan dari desanya itu sendiri yang kadang-kadang masih minim diberikan kepada para pekerja migran. Kemudian juga informasi yang diberikan dari desa itu juga kami lihat masih minim juga diberikan, termasuk juga data. Database itu kami beberapa kali ke pemerintah desa itu masih jarang mereka yang memiliki database tentang warganya yang menjadi pekerja migran gitu ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada warganya yang menjadi pekerja migran itu juga akan memperlambat proses layanan yang akan diberikan, termasuk juga mungkin kan kalau di pekerja migran itu kan ada namanya pra penempatan, ada masa penempatan, ada pasca, dan ada pemberdayaan. Nah, itu akan sangat terkait ketika misalnya pemerintah desanya itu sudah punya kapasitas untuk melakukan itu semua, itu saya kira akan sangat membantu untuk meminimalisir kekerasan yang akan menimpa pada para pekerja migran. Iya, pasti perempuan ya. Betul. Ya apalagi untuk negara yang dituju, ini sangat minim sekali mereka ini. Iya kan, Mbak Ada? Iya, informasi yang mereka miliki tentang negara tujuan. Oke. Dan sebelum saya ke Pak Daniel ya, ini masih ke Mbak Ada nih. Kalau kegiatan dari Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, ini di tanggal 25 November sampai 10 Desember ini ya, tentang kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Itu apa sih gitu? Ya, Mas Afif, terima kasih. Jadi di Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan yang itu di dalamnya adalah teman-teman yang memang concern pada isu-isu perlindungan perempuan ya. Di situ ada dari banyak institusi atau lembaga, ada Balkis, ada Fahmina, ada Baitul Hikmah, ada Ummah Ramah, ada KPI. Bahkan kami juga menggandeng teman-teman legislatif dan eksekutif untuk ikut bergabung di situ. Baik. Itu setiap tanggal 25 November sampai 10 Desember ya. Itu bersama-sama untuk melakukan pendidikan publik di sekolah-sekolah, kemudian sekarang sih karena pandemi ya Mas, itu banyak juga melakukan diskusi online terkait isu-isu yang membahas tentang perlindungan perempuan. Salah satunya yang sekarang.
Kemudian kemarin sih kami sudah melakukan rangkaian, ada yang tentang membahas Permendikbud 30 2021. Tentang, oh ya, ya, Nah, ya. itu kan sedang sedang banget hangat itu ya. Kemudian ada Baik. juga tentang Kespro, kesehatan reproduksi, termasuk ini juga. Baik, Atau pernikahan anak nanti juga ada. Baik. Ada teman-teman kampus juga yang terlibat di situ, ada Baik, Kopli baik, dan baik. yang lain. Oke ya, itu secara umum. Nanti tahan dulu ya, Oke, Mbak siap. Ada dan saya ke Pak Daniel nih sebagai kasih penempatan tenaga kerja luar negeri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. Pak Daniel, Cirebon adalah salah satu daerah yang memiliki layanan terpadu satu atap ya, LTSA itu, untuk pekerja migran terutama. Sejauh mana perlindungan yang sudah diberikan selama ini? Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Untuk perlindungan kami di LTSA Lantai Satu Atap, kita menerapkan prosedur yang cukup ketat, mulai dari pemeriksaan dokumen sampai dengan wawancara yang mendalam. Artinya apa? Maksudnya wawancara yang mendalam bagaimana gitu? Pak? Wawancara terhadap si CPM ini, calon pekerja calon migran pekerja Indonesia migran. ini, apakah digali maksud dan tujuan keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja. Jangan sampai Apa latar belakangnya, ya motifnya betul dan seterusnya motifnya. ya? Dan kita menyarankan memberikan solusi apabila memang ada masalah. Sebaiknya masalahnya diselesaikan dulu. Artinya si CPMI bekerja ke luar negeri tidak meninggalkan masalah. Apabila ada masalah sebelum pemberangkatan itu mesti dampaknya tidak baik si CPMI ataupun dengan keluarganya di rumah. Jadi kami menggali masalah yang ada di CPMI tersebut supaya semuanya menjadi clear, semuanya menjadi baik. Pemeriksaan dokumen juga dilakukan, ada. Ini selektif banget sih gitu Pak Daniel. Ya harus, harus. Iya, Ini harus seperti itu. Clear secara psikologis. SOP-nya seperti itu. Jadi mulai dari pemeriksaan dokumen juga dilakukan oleh teman dari Disucapil yang ditempatkan di layanan tersebut, atau ada desk tersendiri. Kemudian wawancara, baru kemudian ID, dan kemudian ada tes kesehatan juga, pra. Jadi harus fit. Kalau unfit nggak bisa ikut. Nggak bisa lanjut ke prosesnya. Jadi memang seperti itu di Lantai Atap, dan kita memberikan pemahaman bahwa bekerja ke luar negeri itu tidak seperti bekerja di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia. Bekerja di luar negeri tidak seperti bekerja di dalam negeri ya. Betul, Oke, betul. tapi tahan dulu nih. Siap. Ya Pak Daniel dan juga Mbak Ada dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138, atau Anda bisa ke nomor WhatsApp dan juga nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Perlindungan pekerja migran dari desa. Silakan Anda pemirsa, dan ada beberapa WhatsApp yang masuk nanti akan saya baca ya. Kembali saya ke Pak Daniel. Tadi terputus jeda iklan ya. Ini yang membedakan antara bekerja di luar negeri dengan di dalam negeri kan tentu berbeda nih. Apa gitu yang membedakan gitu, Pak Daniel? Ya, banyak sekali perbedaan yang ada antara bekerja di luar negeri dengan dalam negeri. Yang pertama adalah masalah bahasa. Bahasa, makanya di sini ditekankan bahasanya harus bagus, minimal paham. Selagi dia tidak bisa memahami bahasa, pasti akan terjadi masalah. Minta diambilkan apa, yang datang apa. Disuruh apa, yang dikerjakan apa. Kedua, budaya. Budaya juga sangat Kita harus berbeda. mengetahui juga ya kultur apa di sananya. Kulturnya seperti apa itu juga harus. Ya untungnya kita di timur ya, relatif lebih sopan, lebih ramah gitu ya. Artinya itu tinggal penyesuaian saja. Kemudian juga selain itu cuaca juga di sana berbeda, banyak di daerah subtropis, kita di tropis, itu juga berbeda. Jadi emang pada saat OPP, apa itu OPP itu? Orientasi pra pemberangkatan. Itu memang setelah semuanya lengkap itu ada OPP sebelum berangkat. Itu dalam hampir satu hari itu si CPMI, calon pekerja migran itu diberikan materi. Mulai dari ketenaga kerjaan. Jadi ini tidak, pendek kata, tidak asal berangkat aja gitu ya? Iya. Ada bekal lah ya, dibekali gitu. Mulai dari, ya itu tadi, pendekatan budaya, sosiologi, dan yang lainnya, termasuk bagaimana di sana harus bersikap, itu juga diberikan materi di sana. Termasuk apabila ada masalah harus kemana.
Itu dari kami kerjaan dinas ketenagakerjaan juga memberikan materi, dari BPJS juga memberikan materi, dari P4 TKI atau BP2MI juga memberikan materi. Seperti itu. Ke depan bahkan kepada dinas kami meminta kepada P4 TKI atau BP2MI selaku pelaksana itu, pihak kepolisian juga memberikan materi seperti itu. Terakhir minta supaya ada materi dari pihak kepolisian supaya mereka tahu hukum di sana atau harus seperti apa apabila ada masalah. Jadi tidak lari begitu saja. Jadi harus apakah ke agensinya atau ke KBRI atau KJRI untuk mengadukan masalah. Seperti itu. Oke, baik. Masih ke Pak Daniel ya. Dan ini berarti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon ini terus untuk melakukan sosialisasi, terus untuk melakukan bimbingan, arahan gitu. Ya, tahun ini di awal tahun kemarin kita udah melakukan terhadap seratusan masyarakat atau di sini lebih tepatnya aparat dari kecamatan dan desa diseminasi Undang-Undang 18 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Tahun depan kita khusus 200 petugas desa yang akan kita berikan materi tentang pelindungan pekerja migran Indonesia ini. Mudah-mudahan seperti tadi materi ini adalah bagaimana pelindungan perempuan dari desa ya. Nah, makanya fokus kita di petugas desa. Saat ini baru ada 7 desa desmigratif, desa migratif yang ditunjuk atau ditetapkan oleh kementerian. Dan ada 3 yang mandiri inisiatif untuk menjadi desa desmigratif. Artinya Pak, di desa desmigratif itu akan ada layanan migrasi. Sehingga masyarakat desa itu tahu harus seperti apa. Baik. Ada 4 pilar sebetulnya, tapi intinya itu. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Daniel. Saya kembali ke Mbak Ada. Mbak Ada, tadi disebutkan oleh Mbak Ada ya, yang terlibat ataupun yang di dalamnya ya jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan ini, yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini kegiatannya apakah terfokus hanya ke jejaring-jejaring yang tadi disebutkan, atau memang ini ke desa-desa yang dinilai ini banyak ataupun kantong-kantong yang banyak pekerja migrannya gitu. Mbak Ada. Siap, terima kasih Mas Afif. Jadi memang kita kalau isunya itu memang terkait pekerja migran, pastinya kita akan menyasar ke daerah-daerah yang merupakan kantong ya? Pekerja migran ya. Dan yang terutama itu kan biasanya yang jadi kantong itu ya daerah border ya. Kalau di Kabupaten Cirebon itu kan Cirebon Timur itu kan banyak tuh. Nah, kemudian di bagian utara di Kepetakan. Lalu di sebelah barat itu kan ada yang Kecamatan Susukan. Nah, itu kan daerah-daerah border yang memang biasanya mereka itu untuk akses informasinya masih minim banget tentang bagaimana cara bermigrasi yang aman, kemudian bagaimana prosedur yang benar untuk menjadi pekerja migran seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel misalnya. Mereka kan banyak tuh yang masih ya udahlah tinggal nunggu berkas dari sponsor lah ya kalau di kita kan ya. Kemudian tinggal berangkat, pengennya seperti itu. Jadi bekal yang tadi disampaikan bahasa, kemudian kultur di negara tujuan, apa yang harus dilakukan ketika mereka menghadapi masalah, itu minim sekali informasinya yang mereka punya. Jadi kita memang melakukan diseminasi ke daerah-daerah kantong, kemudian biasanya kita ya ajak ngobrol, terutama memang karena 80% lah ya Pak Daniel pekerja migran itu perempuan. Jadi memang biasanya kita diskusinya sama ibu-ibu atau CPMI yang atau keluarganya, kan biasanya itu lingkaran ya Pak Daniel. Kalau enggak ibunya, saudaranya, sepupunya. Dari ininya biasanya jadi begitu. keluarga pekerja migran lah. Itu tentang apa yang harus mereka lakukan kalau mereka ada masalah. Kemudian kalau memang mau mereka menjadi pekerja migran, karena kan bekerja ke luar negeri itu hak masing-masing orang lah ya, kita nggak bisa melarang. Cuma kita memang selalu mengajak mereka untuk melakukan itu sesuai prosedur yang ada gitu. Jadi secara prosedural lah. Karena nanti jangan sampai berangkatnya mungkin mereka pokoknya terima jadi, tidak punya bekal apa-apa. Begitu ada masalah, yang repot kan banyak orang. Nah itu. Karena biasanya kan pasti dari banyak misalnya pemerintah desa atau berangkatnya aja kita nggak tahu kok gitu. Iya, ada banyak yang begitu. Iya, banyak yang begitu. Tahu. Emang dia keluar negeri gitu kan? Iya. Oh udah berangkat gitu kan? Termasuk akhirnya kami dari desa juga nggak tahu katanya begitu kan? Balik lagi akhirnya ke tadi database itu loh Mas. Makanya kan banyak database yang nggak maksudnya nggak ada itu. Ada sih yang bilang
iya sih Bu, kemarin tuh bilang mau berangkat, cuma bilangnya nanti, nggak taunya pas kemarin udah berangkat orangnya. Kan banyak yang begitu. Nah, jadi memang kami juga selalu kalau ke masyarakat kami mengajak untuk selalu ikuti alur yang ada. Nah, ke pemerintah juga kami selalu baik di daerah ataupun di tingkat nasional lah ya. Kami selalu mengajak supaya atau meminta sinergitas untuk melibatkan semua pihak supaya bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja migran. Oke, ini tentang sinergitas. Jadi saya ingin menanyakan juga kepada Daniel ya. Padahal tentang apa sinergi yang bisa dilakukan dengan pemerintah desa ya dalam mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran, terutama ini perempuan. Apa padanya? Ya, yang pertama kita Sinerginya. kita membentuk desa migran produktif yang tadi saya katakan tadi, ada pelayanan migrasi. Emang sudah ada desa Ada. migran produktif? Untuk Kabupaten Cirebon ada 10 10 gitu ya. desa. Jadi Itu semua di wilayah timur atau tersebar? tersebar, ada di timur, ada di barat. Nah, ini dalam hal ini kita tahun depan ingin supaya ini lebih banyak Nambah ya Pak? desa migran itu, terutama yang mandiri. Artinya apa? Dengan adanya layanan migrasi di sana, kita jadi lebih dekat kepada desa, dan kita berharap kepada desa dan aparatnya lebih care terhadap masyarakatnya dalam hal ini, pekerja migran Indonesia. Jadi tidak ada lagi maaf sponsor-sponsor liar dah ya, yang beredar di Yang masyarakat. bergentayangan. Tahu-tahu berangkat. Iya, Saya iya. mendengar keluhan dari ibuku salah satu di Cirebon Timur. Ya, si perempuan itu biasanya dia ibu-ibu ya, minta BLT, nah kapan cair? Sekalinya begitu cair kok ditanya nggak ada, tahu-tahu sudah Berangkat. Berangkat. Dan itu Ya, non ya. prosedural, sehingga bermasalah kan gitu. Akhirnya ya, alhamdulillah bisa pulang, bisa pulang kasus Nita tuh Bu. Nah itu seperti itu. Dalam hal ini betul bahwa kepala desa di sini harus betul-betul care dan fight gitu untuk dan kami juga membantu kepulangan itu, tidak berdiam diri gitu, dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja ataupun dengan Kemenlu. Itu sinerginya ya. Ya, Baik, seperti itu. Nah, ada juga WhatsApp nih ya, yang masuk juga yang menginginkan bahwa Pak Daniel tadi ada pengarahan juga Mbak, ada tadi tuh ya untuk ada yang 100 orang gitu kan tadi, 200 gitu ya. Ya tadi. Nah ini katanya yang diberi arahan oleh Dinas Tenaga Kerja itu bukan hanya yang tadi disebutkan, namun juga sponsornya harusnya dikasih pengarahan juga katanya Pak, calok lah gitu. Nah ini dikasih pengarahan juga katanya, agar jangan sampai Mbak Ada setelah ini berangkat juga selesai, ini harusnya tetap dipantau katanya, begitu Pak Daniel. Betul. Tahun depan kita selain memberikan pengarahan atau diseminasi dan ini kepada petugas desa, juga kepada petugas P3MI Pak, yang ada di lapangan, supaya bekerja di lapangan dengan sesuai jalur, sesuai dengan prosedur. Jadi ada sponsor-sponsor yang merupakan petugas P3MI, perusahaan untuk PT-nya itu. Dulu PJTK. 7 PT sekarang P3MI namanya, yang mempunyai order ya, yang punyai SIP untuk penempatan ke luar negeri, kan punya orang di lapangan, itu kita akan berikan juga materi itu. Untuk tahun depan ya? Tahun depan ada 100. Ya kalau dulu PJTK ya? Ya, sekarang P3MI. Sekarang namanya P3NI. Dulu itu namanya sponsor. Kalau sponsor itu yang di bawahnya Mas. Yang di bawahnya. Nah, PT-nya itu namanya. Sebetulnya sponsor itu petugas P3MI Pak. Iya. Yang punya surat tugas untuk mencari. Iya. Kita dulu nih Pak Daniel dan juga Mbak Ada dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut. Di hadapan Anda pemirsa dan di session ini saya masih membuka Anda, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Dan di segmen ini saya hadirkan, ini pemirsa ada Nurrahman Normandika ya, atau Karib disapa dengan Pak Maman ya, sebagai Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Cirebon, atau sebagai ini pemirsa Migrant Worker Research Center atau MRC ya. Selamat pagi Pak Maman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Maman? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan ada beberapa WhatsApp yang masuk Mbak Ada, Pak Maman nanti akan saya baca ya. Saya ke Pak Maman dulu nih. Pak Maman, Migrant Worker Research Center, MRC ya.
atau Anda sebagai Ketua SBMI Cirebon, SBMI Cirebon ya. Apa beda MRC dengan LTSA ya? Lembaga ini ya, layanan terpadu satu atap gitu ya. Apa bedanya gitu, Pak Wan? Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi menjelang siang pemirsa RCTP Cirebon. Bahwa mandat Undang-Undang 18 2017 Cirebon sudah punya LTSA, layanan terpadu satu atap. Dan alhamdulillah kami juga lagi ada satu progres kegiatan. Artinya apa? MRC, Migrant Worker Center, yaitu mendorong penuh apa yang menjadi satu kegiatan LTSA. Jadi kami ini non pemerintah. Jadi LTSA memberikan layanan-layanan administrasi dan kami MRC itu non administrasi. Intinya apa? Tadi sudah disimak oleh Mbak Ada dan Pak Daniel bahwa penting pengenalan satu budaya atau apa pemahaman penguatan satu mentalnya terkait juga informasi-informasi migrasi aman, bahkan bukan aman tapi berkeadilan. Intinya kami bersinergi antara LTSA dan Migrant Worker Center, yaitu pusat sumber daya pekerja migran perempuan. Kami MRC itu ada di Indonesia, baru launching ada di 4 kabupaten, Cirebon, Lampung Timur, terus Blitar sama Tulungagung. Baru ada 4? Ya. Salah satunya Kabupaten Cirebon? Kabupaten Cirebon, karena Kabupaten Cirebon juga dipilih sebagai kantong PMI, Pekerja Migran Indonesia. Itu diantaranya. Kemudian ini adanya MRC ini berarti di setiap daerah kabupaten kota yang dinilai itu sebagai kantong pekerja migran Indonesia. Salah satunya itu. Itu akan kemudian ke depan akan dilanjut untuk memberikan satu informasi kepada masyarakat terkait tata kelola migrasi aman dan berkeadilan. Itu MRC ya. MRC itu. Iya, MRC itu ya. Oke, salah satunya adalah Kabupaten Cirebon ya, Mbak Ada ya, yang ada MRC ini. Oke, Kang Maman, berkaitan dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Daniel, Mbak Ada, bahwa ini lagi-lagi desa sebagai karena ini kan struktur pemerintahan paling bawah gitu ya. Desa harus berperan aktif di sini. Apalagi berkaitan dengan data ya, database tadi Mbak ada menyebutkan. Anda setuju lagi-lagi desa ini harus diberdayakan? Setuju sekali, Pak. Karena akar dari masalah itu pekerja migran itu dari desa datangnya. Kemudian dalam Undang-Undang 1817 terkait perlindungan pekerja migran Indonesia itu di pasal 42 adalah sudah ada itu kewenangan desa terkait memberikan informasi, memberikan apa layanan dokumen, juga termasuk pelindungan dan pemulangannya di situ lengkap. Maka penting sekali informasi itu berawal dari desa. Bahkan desa sendirilah yang membuat satu layanan-layanan itu yang tadi kata Mbak Ada atau kata Pak Daniel, ini ada sponsor. Jadi si calon pekerja migran Indonesia itu bisa datang ke desa. Kemudian desa pun kalau umpamanya merasa informasinya kurang bisa telepon ke Dinas Tenaga Kerja. Inilah yang menjadi pola kerja yang sinergitas itu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Maman, dan saya kembali ke Mbak Ada. Mbak Ada, ini tentang bagaimana sih perlindungan, terutama nih yang sudah diberikan kepada perempuan secara umum ya, dan khususnya bagi perempuan pekerja migran itu, perlindungannya. Oke. Silakan. Baik, makasih Mas Afif. Jadi kalau kita melihat fakta yang ada sajalah ya, perempuan yang non pekerja migran saja itu sudah sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Apalagi yang menjadi pekerja migran. Ya. Bukan berarti saya bilang yang laki-laki atau yang bukan perempuan itu tidak menjadi korban, bukan. Cuma yang lebih rentan itu adalah yang perempuan. Nah, perlindungan yang sudah ada selama ini memang undang-undangnya sudah ada banyak lah ya. Ada undang-undang kalau anak itu ada undang-undang perlindungan anak, UPA, ada undang-undang PKDRT, kemudian ada undang-undang PTPPO lah ya, kalau pekerja migran itu ada sebenarnya undang-undang PTPPO. Lalu yang terakhir itu tadi ya
Undang-Undang 1817 untuk pekerja migran. Menyasarnya memang para perempuan. Cuma faktanya itu Mas Afif masih implementasinya itu harus benar-benar dikawal. Karena kalau untuk yang perempuan secara umum saja, kalau untuk yang contoh kasus misalnya kekerasan seksual, yang perempuan dewasa itu masih sangat minim, masih banyak kekosongan hukum di sana. Karena untuk yang perempuan dewasa itu selalu pelakunya itu nemu celah untuk lepas dari jeratan hukum. Dia akan selalu bilang kan ini dilakukannya suka sama suka kalau sudah dewasa nih ya. Itu kalau yang anak-anak masih sangat terbantu dengan undang-undang perlindungan anak begitu. Itu yang non pekerja migran. Untuk yang pekerja migran di Undang-Undang 1817 itu sebenarnya tadi sudah disebutkan sama Pak Maman, misalnya kewenangan desa itu di situ ada seharusnya untuk yang perlindungan ya. Misalnya apa itu kewenangan desa untuk perlindungan itu? Ya misalnya tadi untuk memberikan informasi kepada kepada warganya terkait misalnya informasi pekerjaan yang ada di luar negerinya. Kemudian kan bayangan kita itu ya pengennya itu layanan itu bisa diberikan di desa. Di desa. Tadi kan bayangannya masih ada daerah-daerah yang ada di border kan misalnya mereka kan mikirnya udah malas misalnya mau ke LTSA jauh di ujung kan dari ujung ke ujung. Nah itu akhirnya kan mereka ya sudahlah balik lagi ke orang-orang yang memanfaatkan para calo yang dalam tanda kutip ya mengambil keuntungan dari mereka. Nah itu harus dipangkas di situ sebenarnya. Itu ya baik. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk diantaranya Mbak Ada saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Pemerintah harusnya mendirikan BLK minimal 2 di setiap kecamatan sesuai dengan potensi di kecamatan tersebut. WhatsApp dari Abi Arsenio. Ini mungkin salah satu usulan untuk agar tidak jadi pekerja migran, mungkin salah satu agar tidak keluar negeri lah ya, mungkin salah satunya ini. Itu bisa jadi untuk tadi pembekalan itu tadi Mas. Iya, pembekalan juga bisa itu ya. Lebih dekat begitu, Dan ini ada, itu bisa untuk pembekalan. Ini ada lagi dari Eeng Suherman dari Arjawinangun Mbak Ada. Selamat pagi Cirebon Bapak Daniel, peraturan dan undang-undangnya sudah tepat dan bagus. Cuman tinggal benar-benar diterapkan karena ada kalanya kong kaling kong. Ini antara sponsor dengan bawahannya Bapak, hanya sekedar mencari uang tambahan. Terima kasih. Ya itu. Kemudian ada lagi, ini selamat pagi Cirebon, saya usul ke Mbak Saada, jangan hanya diskusi yang melibatkan komunitas-komunitas tertentu saja. Mungkin ini yang tergabung dalam MRC itu ya. Nah itu milik kalangan menengah ke atas. Kami dari masyarakat inginnya ini langsung ya disosialisasikan ke desa-desa yang banyak tenaga kerja ke luar negerinya. Jadi bukan hanya untuk diskusi saja katanya ya. Itu satu lagi ini dari Indramayu Mbak Ada, dari Kedokan Bunder Indramayu. Ini salah satu kantong ini ya PMI Pekerja Migran Indonesia di Indramayu. Selamat pagi Cirebon. Nah, saya punya usul bagaimana jika akan bekerja ke luar negeri, ini semuanya ya baik calon pekerja ya ke luar negerinya, kemudian juga calonnya, kemudian PT-nya, ini semua katanya itu harus ada pembekalan. Jadi mereka tidak lepas dari tanggung jawab. Mbak Ada, ini menanggapi beberapa WhatsApp yang saya baca tadi. Silakan. Ya, terima kasih banyak sekali Mas Afif. Oke, saya coba ringkas saja minimal jawabannya. BLK gitu ya. Iya, kalau untuk yang BLK saya sih menangkapnya itu memang supaya layanan yang diberikan itu lebih dekat. Karena memang kalau kami sih sebagai salah satu lembaga layanan ya, memang selalu berupaya bagaimana layanan itu bisa lebih didekatkan kepada masyarakat. Karena pahamlah bagaimana supaya masyarakat itu mau mengikuti alur yang ada, itu kan sepraktis mungkin. Yang paling gampang saja deh, sekarang kan orang lebih suka yang instan atau sekarang kan yang misalnya belanja online, nggak usah kemana-mana, mereka datang sendiri belanjaannya, sama gitu loh. Jadi layanannya itu kira-kira yang dari desa pun mudah mengaksesnya.
Kalau saya sih BLK itu nangkapnya itu tadi. Dan itu mungkin perlu difikirkan bersama ya, terutama untuk oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk yang tadi pendidikan publik atau informasi ke masyarakat itu sudah kami lakukan sebenarnya Mas, hanya memang masih terbatas, belum semua desa kami bisa jangkau. Itu biasanya kami ada diskusi-diskusi, ngobrol dengan ibu-ibu di beberapa desa memang. Ada yang memang itu rutin, ada yang kondisional begitu. Jadi tentatif waktunya seperti ya sekarang, misalnya ada masa-masa apa kami keliling. Itu sudah kami lakukan juga. Dan ini dari Ibu Eyang Suherman di Arjenaun, Mbak Ada. Tapi tahan dulu nih ya, Mbak Ada dan juga Kang Maman dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, ya Anda bisa di line telepon 0231482138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp atau ke nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Mbak Ada, tadi terputus jeda iklannya. Jawaban dari Mbak Ada berkaitan dengan tadi ada dari Ibu Eyang Suherman, warga desa Arjenangun juga, itu berkaitan dengan regulasi atau undang-undangnya sudah tepat dan bagus, cuma tinggal ini benar-benar harus diterapkan karena ada kalanya kong kaling kong katanya ya antara sponsor dengan orang dalam, hanya sekedar mencari uang tambahan. Mbak Ada. Baik, iya memang tadi kan makanya di sebelum WA yang tadi masuk juga ya Mas Eka, saya sempat menyebutkan yang harus dikawal itu adalah implementasi dari regulasi yang sudah ada. Untuk Undang-Undang 1817 itu sebenarnya sudah sudah sangat maksimal kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Hasilnya saya kira akan sangat baik. Untuk mengawal tadi misalnya kong kali kong supaya tidak terjadi. Nah itu tadi harus ada sinergitas yang baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa, kemudian juga dukungan dari masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar juga saya harap sih sebenarnya bisa ikut mengawal itu ya. Jadi ketika mereka tahu ada tetangganya, saudaranya yang itu ternyata kok kayaknya itu indikasinya unprosedural ya berangkatnya. Nah, itu harap segera kalau bisa langsung mengingatkan bukan kepada unprosedural kalau di desa itu. Tidak resmi. Iya, ilegal. Iya, resmi, tidak resmi ya. Tidak resmi atau ilegal kan begitu lah ya. Nah, itu maksudnya kalau bisa langsung diingatkan, kalau nggak berani mengingatkan ya menginformasikan saja kepada pemerintah desa terdekat. Misalnya kan ada RT RW tuh. Karena sebenarnya itu ya kayak tadi jangan sampai mau dikasih bantuan, orangnya udah berangkat keluar negeri. Tapi kadang masyarakat nggak tahu itu resmi atau enggak ya. Iya sih, tapi betul, taunya ketika misal nih terjadi persoalan di sana. Nah, itu baru gitu kan. Makanya kita kalau ke desa-desa selalu bilang, Ibu Bapak kalau misalnya mau berangkat, dokumen itu harus lengkap. Lalu keluarga yang di rumah itu harus pegang fotokopiannya. Karena kan seringkali nggak pegang tuh Mas dokumennya. Sering kan yang datang ke lembaga kami misalnya ketika ke Balkis, Bu minta tolong ini anak saya lost kontak sekian tahun atau ada masalah apa. Pas kita tanya, oh baik Pak, dokumennya mana yang bisa. Nanti kita kan untuk membantu itu ya. Nggak pegang paspornya, nggak pegang KTP-nya, nggak pegang segala macam. Oke, ya, tahan dulu Mbak Ada. Dan Kang Maman, bisa Anda lengkapi tadi ya, ada dari Indramayu. Ini semua juga, bukan hanya CPMI-nya, tapi juga semua PJTKI-nya ya, dulu namanya PJTKI ya. Sekarang sponsornya gitu. Silakan, Kang Maman. Terima kasih Mbak Ada sudah luar biasa tadi memberikan satu pemahaman bahwa kembali kepada perlindungan perempuan pekerja migran dari desa itu yang memang sebenarnya sekarang itu si PMI atau CPMI itu mendaftar, bukan direkrut. Makanya tadi ada kemudian ketika mereka masuk layanan terbaru satu atap atau LTSA yang ada di Dinas Tenaga Kerja, itu mereka hanya mendapatkan informasi sepihak dari para calo. Sehingga kalau ini kita implementasi Undang-Undang 1817 itu memang benar-benar kita laksanakan, dia mendaftar ke LTSA, ke dinas, PT mana yang benar, terus kemampuan saya mungkin di bidang kerja apa, nah itu ya akan terhindar dari satu yang katakan tadi tidak resmi atau non prosedural seperti itu. Jadi ya itulah kami MRC yang memang layanannya non administrasi memberikan satu konseling, memberikan bantuan hukum, ya ujuk-ujuknya kami hanya menerima ketika mereka bermasalah.
Alhamdulillah kami dalam beberapa bulan kemarin ketika kami baru launching, karena MRC yang ada di 4 kabupaten, alhamdulillah Cirebon yang udah launching duluan ini Mas Afif. Baru kemarin Lampung menyusul. Dan ini penting sekali, kami terus memberikan satu informasi kepada masyarakat. Artinya apa? Anda itu mendaftar sesuai Undang-Undang 1817 itu, mendaftar tidak direkrut, sehingga Anda akan memberikan satu informasi penuh terkait negara-negara mana yang akan menerima penempatan seperti itu. Apalagi mungkin di tahun 2020 itu kan ada COVID. Jadi negara penempatan yang tadinya buka pun mungkin sekarang tutup karena kebijakan negara tempat itu pun mereka kurang paham juga ya itu. Baik. Oke, Mbak Ada, apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak misalnya ya untuk bisa mewujudkan perlindungan terutama bagi pekerja migran nih, khususnya perempuan, apa gitu? Oke, siap. Kalau dari unsur pemerintah, saya harap saya harap benar-benar bisa terrealisasi yang tadi disampaikan Pak Daniel, bahwa akan ada penguatan kapasitas kalau kita membahasakan kalau di kami ya, untuk pekerja untuk petugas yang ada di desa, pemerintah desa, kemudian untuk para calo itu sangat butuh banget. Kemudian kalau untuk di intinya implementasi dari Undang-Undang 1817 itu harus semua pihak, semua elemen itu melaksanakan itu. Dari masyarakatnya, hayu mengikuti alur yang sudah ditetapkan bersama demi keamanan dan keselamatan bersama. Nah, untuk lembaga-lembaga layanan seperti yang ada di Balkis, SPMI, yang itu ada terlibat di dalam MRC, itu juga kita akan bergerak bersama dengan, kita nggak bisa bergerak sendiri kan ya, itu harus melibatkan dengan semua pihak, berjejaring bersama untuk mengedukasi, selalu melakukan edukasi ke masyarakat untuk bisa melakukan tadi migrasi aman dan adil, kemudian kepada lembaga-lembaga atau instansi yang stakeholder terkait itu juga kita mengingatkan tupoksi masing-masing bahwa untuk layanan hukum ya silakan berikan perlindungan. Jangan sampai ada bahasa, oh dia sih kan dia berangkatnya unprocedural, berarti bukan tanggung jawab kita dong. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Padahal kan ya, tetapi itu kan warga kita. Ketika dia mengirimkan uang, dia tuh memberikan devisa loh bagi negara. Nah itu tetap dia punya hak untuk dilindungi. Itu sih barangkali kalau dari saya. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Maman, Mbak Ada dan tadi Pak Daniel sudah ya kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Maman, closing statement, pesannya singkat saja untuk pemirsa di rumah apa nih? Terutama untuk daerah-daerah yang berkaitan dengan menjadi kantong pekerja migran Indonesia. Silakan. Oke. Singkat saja. Untuk calon pekerja migran Indonesia, silakan mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja. Jadilah PMI prosedural dan jangan takut pulang bangun desa. Oke, itu ya. Mbak Ada, singkat padat jelas itu Kang Maman. Silakan Mbak Ada. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mari bergerak bersama untuk melindungi masyarakat kita dari kekerasan. Selamat memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Maman, Mbak Ada dan tadi Pak Daniel sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah memberikan pendapat, pertanyaan juga ini lewat WhatsApp di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Update informasi terbaru Anda di radarcirebon.tv.
Tim Pembina Samsat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan program relaksasi pajak triple untuk plus. Bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas BBN KB2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, diskon pajak kendaraan bermotor, dan diskon BBN KB1. Berlaku sampai dengan 24 Desember 2021. Serta berkesempatan mendapatkan hadiah menarik sepeda motor dan tabungan dari Bank BJB. Titik pelayanan Samsat Induk, Jalan Pemuda nomor 44 Kota Cirebon. Titik pelayanan Samsat Outlet, Jalan Siliwangi nomor 230 depan Pasar PKC. Titik pelayanan Samsat Keliling, Jalan Kesambi depan LP Kesambi. Titik pelayanan Samades, halaman kantor Kecamatan Harjamukti. Atau gunakan pembayaran melalui aplikasi Sambara. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh P3D Wilayah Kota Cirebon. Ayo masyarakat Jawa Barat khususnya warga Kota Cirebon untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Program tipe untung plus. Menembus putaran waktu dengan inovasi. Halo pemirsa, info sehat kali ini kita kedatangan herbalis dari Sentral Pengobatan Paliatif Modern. Ada Bapak Tengku Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri. Kabarnya gimana?